Geri rusuh anti Cina, warga Vietnam demo besar-besaran tolak investor Cina. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Vietnam menentang kehadiran investor asal Cina di negeri itu. Para demonstran turun ke jalan-jalan dan di ibu kota Hanoi, lalu Ho Chi Minh City dan kota-kota Vietnam lainnya. Sejumlah demonstran membawa spanduk anti-Cina dan menyanyikan slogan seperti "Tolak Cina" atau "Cina keluarlah". Dikutip dari The Financial Times, pemerintah Vietnam berencana membuka 3 kawasan ekonomi khusus di bagian utara, tengah, dan juga selatan dari Phu Quoc Island. Di kawasan itu, investor asing diberi insentif dan diperbolehkan menyewa lahan hingga jangka waktu 99 tahun. Meskipun kebijakan tersebut tidak menyatakan untuk investor asal Cina, namun warga Vietnam yang menolak kebijakan itu mengklaim bahwa pemerintah akan memberikan perlakuan istimewa bagi investor Cina. Sentimen anti-Cina memang terus meningkat di Vietnam, diantaranya juga karena adanya sengketa terkait Laut Cina Selatan. Sewa tanah hingga 99 tahun akan berdampak pada kedaulatan kita dan membuat kita jatuh ke Cina, kata Duong Dai Thu Lam, seorang demonstran di Ho Chi Minh City kepada Financial Times. Orang kita bisa kehilangan sejarah 4.000 tahun dan kita, Vietnam, bisa menghilang dari peta dunia, tambah dia. Lam mengatakan demonstrasi diikuti oleh ribuan orang di distrik Wan dan distrik Tan Distrik, di mana terletak di bandara internasional. Demonstran lainnya, Nguyen Man Hien, mengatakan demonstran ini di distrik Wan diikuti oleh sekitar 2.000 orang. Ketika pemerintah Vietnam gagal bereaksi demi kepentingan negara dan warganya, maka orang Vietnam sendiri yang akan berdiri untuk mempertahankan negara, kata Nguyen. Di samping protes anti-Cina, demonstrasi itu juga menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Keamanan Cyber. Usai kerusuhan membabi buta anti-Cina di Solomon, kini Cina ingin menarik hati warga Solomon. Beijing dikabarkan kirim bala bantuan ke Solomon usai kerusuhan anti-Cina. Beijing mengumumkan akan mengirim bala bantuan ke Pulau Solomon yang dilanda kerusuhan anti-Cina pada November lalu. Bala bantuan yang akan dikirim adalah penasehat polisi dan juga perlengkapan anti huru-hara. Pengumuman itu disampaikan pada hari Kamis, sehari setelah pasukan penjaga perdamaian asing mulai meninggalkan negara Pasifik tersebut. Krisis di rantai pulau berpenduduk 800.000 orang itu pecah pada November ketika pengunjuk rasa mencoba menyerbu parlemen dan kemudian mengamuk selama 3 hari, membakar sebagian besar bangunan dan juga toko di kawasan Chinatown dan pecinaan di ibu kota setempat Honiara. Kerusuhan dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan sebagian dipicu oleh kemiskinan, pengangguran dan juga persaingan antar pulau. Tetapi sebelum dari kerusuhan itu adalah upaya Perdana Menteri Sogavare untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Beijing, Cina, setelah tiba-tiba memutuskan hubungan lama pulau itu dengan Taiwan pada tahun 2019 lalu. Cina menolak setiap kontrak resmi antara negara lain dan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang dilihatnya sebagai wilayahnya yang menunggu reunifikasi. Beijing akan segera memberikan dukungan atas permintaan pemerintah Kepulauan Solomon, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian. Materi dan personel akan tiba dalam waktu dekat, ujarnya. Cina dengan tegas mendukung upaya pemerintah Kepulauan Solomon untuk menjaga stabilitas domestik, kata Zhao Lijian dilansir dari Reuters. Beijing mengungkapkan dengan tegas melindungi hak-hak warga negara Cina di Kepulauan Solomon dan mengutuk keras semua tindakan kekerasan ilegal, ujarnya. Zhao menambahkan bahwa bala bantuan akan memainkan peran konstruktif dalam meningkatkan kapasitas pasukan polisi Kepulauan Solomon. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan telah menerima tawaran 6 petugas penasehat Beijing untuk melatih pasukan dan peralatan polisinya termasuk perisai, helm, tongkat, dan perlengkapan tidak mematikan lainnya.
Pemerintah mengatakan dukungan itu akan membantu polisi pulau-pulau itu menghadapi ancaman di masa depan. China akan selalu berdiri teguh untuk memastikan bahwa perdamaian dan ketenangan kita sebagai bangsa dipertahankan. Bunyi pernyataan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan tekanan untuk mengisolasi Taiwan secara internasional, membuat 8 negara mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing sejak tahun 2016. Pekan lalu, polisi Kepulauan Solomon mendakwa seorang anggota terkemuka oposisi atas kerusuhan tersebut, meskipun sekutu dari oposisi menyebut langkah itu bermotif politik. Pemerintah Australia pada Rabu mengatakan satu kelompok dari lebih 200 penjaga perdamaian internasional yang dikerahkan untuk menjaga ketenangan di Honiara kini telah mulai kembali ke negaranya. Gawat, sentimen anti-Cina meluas, Lituania ajak Eropa bersatu hadapi Cina. Deputi Menteri Luar Negeri Lituania Arnoldas Prakevičius mengatakan perlakuan Cina pada Lituania menjadi tanda peringatan bagi Eropa. Ia mengajak Uni Eropa bersatu dalam menghadapi Cina. Agustus lalu, Cina meminta negara Lituania menarik duta besarnya dari Beijing setelah Taiwan mengumumkan kantor mereka di Vilnius akan disebut sebagai perwakilan Taiwan di Lituania. Tahun ini negara dengan populasi 3 juta orang itu juga keluar dari mekanisme dialog 17+1 antara Cina dan sejumlah negara Eropa Timur dan Tengah. Amerika Serikat menilai dialog itu adalah upaya Beijing memecah diplomasi Eropa. Gangguan perdagangan yang dipicu ketegangan tersebut mengancam pertumbuhan ekonomi di negara Lituania. Saya pikir ini tanda peringatan untuk banyak cara, terutama bagi sesama negara Eropa untuk memahami jika Anda ingin mempertahankan demokrasi, maka Anda harus membelanya, kata Prakevičius dalam forum keamanan di Washington pada Rabu kemarin. Prakevičius mengatakan agar Eropa dapat dipercaya dunia dan bermitra dengan Amerika Serikat, maka Eropa harus bertindak bersama vis-a-vis Cina. Cina mencoba menjadikan kami sebagai contoh negatif sehingga negara lain tidak mengikuti jalan kami, dan karena itu bagaimana komunitas Barat, Amerika Serikat dan Uni Eropa beraksi merupakan masalah prinsip, tambah Prakevičius. Cina yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya kerap marah dengan langkah apapun yang menunjukkan pulau demokratis itu negara terpisah. Hanya 15 negara yang memiliki hubungan diplomasi resmi dengan Taiwan. Namun banyak yang memiliki kedutaan de facto yang kerap menggunakan istilah kantor dagang di Taipei.